Halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya Siniar Bahasa Menit. Dan di episode ini gue mau ngomongin soal Sintayong, yang mana rasa-rasanya kita, para penggemar fans timnas Indonesia, merasakan hal yang cukup tidak baik. Karena kita perlahan-lahan kayak ngerasa sadar gitu, kayak ini kok timnas main gini bener ya. Dengan cara permainan bertahan yang tidak efektif dan permainan taktikal atau taktik yang digunakan hanya itu saja, monoton. Dan seperti yang gue bilang kemarin, atau seperti yang dibilang oleh Bung Toel, ini banyak pembenci Bung Toel dan banyak orang-orang yang mulai sadar bahwa Bung Toel itu ternyata ada benernya gitu. Intinya Bung Toel bilang bahwasanya timnas Indonesia tuh main selalu bertahan, entah itu lawannya siapa, selalu bertahan sampai akhirnya melakukan kesalahan, dan pada akhirnya resultnya atau hasilnya adalah gol untuk musuh atau tim lawan. Yang mana itu terjadi di Cina, itu terjadi di Bahrain. Bahrain mencetak gol gara-gara pertahanan kita kurang begitu baik. Ketika Cina bisa mencetak 2 gol dengan pertahanan kita bermain bertahan yang tidak cukup baik, pada akhirnya membuat kita kalah. Plus ketika Jepang bisa menjebol 4 kali ke gawang Martin Paes, adalah karena pertahanan kita yang sangat-sangat buruk, dan kita dipaksakan, atau pemain-pemain timnas kita dipaksakan untuk bisa bermain dengan bertahan. Dan cara bertahan yang paling busuk adalah pertahanan Indonesia yang kemarin. Adalah ketika banyak ruang kosong, adalah ketika gol ketiga atau gol keempat, gue lupa, pemain Jepangnya itu ngejebolin gawang timnas itu bisa ancang-ancang dulu gitu. Bayangin sekali lagi, gue mau bilang ini penting banget. Di pertandingan mana lu bisa lihat ada orang bisa nyetak gol dengan ancang-ancang, anjing. Kenapa bisa ancang-ancang? Karena gak ada yang nutup sama sekali. Dan ketika pemain sepak bola, terutama penyerang ataupun gelandang, ancang-ancang dan mereka pada akhirnya menendang bola tersebut, gue yakin deh kalau ancang-ancang enak gitu. Siapapun, entah itu pemain sepak bola, entah itu lu sendiri, entah itu gua, kalau misalkan ada di lapangan dan gue bisa ancang-ancang tanpa ada keribetan di kanan kiri gue bisa yakin gua dan lu yang nendang itu bisa gol. Kenapa? Karena gak ada yang jaga. Kayak latihan kita sendiri gitu. Kita punya lapang yang bebas, tanpa ada siapapun, tanpa ada yang mengganggu, kita bisa ancang-ancang dan kita bisa cetak gol. Kayak lawan TK, anjing, sumpah. Dan ini yang akan gue bilang bahwasanya kita kayaknya mulai sadar gitu, mulai realize bahwasanya Sintayong kok mainnya gini-gini terus gitu, monoton banget gitu. Kayak nggak punya taktik lain gitu, nggak mau nyobain hal-hal baru. Kayak mungkin ya kita bisa main dengan 3 back, oke, tapi jangan bermain dengan bertahan gitu. Karena seperti yang kita lihat kemarin, hasilnya busuk banget gitu. Kalau lu mau nyerang aja nggak apa-apa gitu. Walaupun kita mungkin bisa kebobolan 4 kali juga, tapi ada titik-titik di mana kita mungkin bisa menyelesaikan peluang-peluang dengan baik. Yang mana mungkin gue yakin banget kalau misalkan timnas Indonesia kemarin bermain dengan menyerang, walaupun juga kebobolan 4 kali, gue yakin mungkin seminimalnya 4-3 atau 4-2. Yakin gue. Dan gak asal buang bola. Ya lu tahu sendirilah kalau misalkan kita main bertahan, satu-satunya cara untuk bisa bertahan lagi adalah dengan buang bolanya ke depan. Dan kalau buang bolanya ke depan dengan baik, tentu hasilnya akan baik. Tapi timnas Indonesia membuktikan bahwasanya kalau bermain bertahan dengan seperti itu, kita lempar atau kita jauhin gitu bola dari pertahanan kita, pada akhirnya bola tersebut akan jatuh kepada pemain timnas Jepang itu sendiri dan memulai serangan balik atau memulai membuild up lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh timnas Jepang, yang pada akhirnya mencetak gol juga gitu. Maksud gue, ngapain lu bermain bertahan dan pada akhirnya bermainnya tersebut jelek banget gitu. Cara bertahannya udah jelek, cara antisipasi dari permainan bertahan tersebut juga sangat jelek, dengan buang-buang bola ke depan. Timnas Jepang ngambil bolanya karena mereka
terbiasa bermain dengan orang-orang yang tinggi, mereka bisa heading, mereka bisa kontrol bola dengan baik. Setelah itu mereka bisa build up, setelah build up mereka crossing atau umpan-umpan silang atau umpan-umpan terobos yang sangat-sangat mematikan sekali. Dan bahkan kita dulu percaya bahwa timnas Indonesia ini mau gimana pun speednya bagus, tapi sekarang kita lihat naturalisasi yang kita punya speednya jelek. Yang mana beberapa kali kemarin terlihat momen-momen timnas Jepang atau pemain timnas Jepang mereka bisa ngelewatin back-back atau gelandang-gelandang timnas Indonesia dengan mudah, dengan speed. Karena speed kita sudah mulai luntur gitu. Dan ini juga jadi masalah ketika lu tahu ketika Piala Asia kita melawan timnas Jepang di tempat yang sama 3-1. Kita bisa jebol 1 kali dengan cara menyerang. Walaupun kita kebobolan 3 kali, setidaknya kita bisa melawan dengan 1 gol. Nah sekarang bedanya adalah di kualifikasi Piala Dunia yang sangat-sangat penting, bukan Asia doang tapi levelnya udah kualifikasi Piala Dunia, kok bisa-bisanya kita kebobolan 4 gol dan bisa-bisanya kita nggak menjebol timnas Jepang sama sekali. Itu adalah karena taktik yang monoton gitu dan memaksakan seseorang yang baru aja datang dimainkan. Gue lebih baik memainkan Jordi Amat, Jay Ijes dan juga Rizky Ridho karena mereka sudah sering bermain dengan bersama gitu. Dan itu mungkin jauh lebih baik daripada Kevin Dix yang katanya kita tahu lah kualitasnya di Eropa seperti apa, tapi dengan tim dia sendiri, kalau orang baru datang, kenapa tiba-tiba lu langsung mainin ke tim yang baru banget dia datangin gitu? Gimana mau bener coba ini pertahanan? Dan itu semua terjadi. 4 gol jadi hasil yang paling tidak kita inginkan. Dan yang paling sulit adalah ketika kita menyadari bahwasanya Bung Toel itu benar anjing. Bung Toel itu benar dan mungkin kita agaknya sebel gitu sama Sinteyong. Kenapa sih pakai taktik monoton mulu gitu, strike dimainin terus? Kenapa nggak Marcelino sekalian gitu? Yang mana mungkin Marcelino bisa bermain, walaupun menjengkelkan juga ketika Marcelino bermain, tapi setidaknya Marcelino punya visi yang bagus seperti Coach Justin yang biasa dia bilang gitu. Dia lebih milih Marcelino daripada strike karena strike itu jelek kata Coach Justin. Dan gue juga punya prinsip yang sama. Kita mungkin lebih baik memainkan Marcelino atau mungkin Ramadan Sananta daripada Rafael Strike. Ya, menurut lu gimana nih? Apakah kita harus ganti pelatih? Apakah kita harus percaya pelatih? Atau kita harus percaya Bung Toel? Atau kita harus membuat petisi menjadikan Bung Toel sebagai pelatih timnas Indonesia? Itu aja teman-teman, kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau lebih tepatnya Sini 12 menit dan ciao.